Welcome to my channel. Di video aku kali ini ya, aku akan melanjutkan video aku yang kemarin ya, yang sebelumnya itu ya, yaitu video mengenai gimana menjadi seorang TKW yang sukses, atau gimana cara sukses untuk menjadi seorang TKW. Dan di video aku sebelumnya ya, yaitu kayak mengenai gimana ngadepin seorang bos atau majikan kita ya di sini ya. Di video aku ya, simak video aku yang kemarin ya, yang part 1 ya, atau yang bagian 1 ya. Dan sekarang kita lanjut di part 2 atau di bagian 2 ya. Oke, langsung aja. Oh ya, aku ingatkan lagi ya untuk kalian yang suka dengan channel aku. Terima kasih udah mensupport, udah menonton video aku, dan jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share ya. Terima kasih. Oke, langsung aja ya. Kalian pasti udah menyimak ya video aku yang kemarin ya, yang di bagian ke-1 ya. Nah, sekarang ini di bagian yang kedua ini ya. Gimana menjadi TKW yang sukses, atau gimana biar kita tuh sukses menjadi seorang TKW ya. Bagi kalian yang suka mau jadi TKW ya ini ya. Tapi buat kalian yang nggak menjadi TKW atau TKI, dimanapun kalian bekerja, itu juga penting juga ya. Di sini tipsnya juga bisa dipakai ya. Jadi yang kemarin aku udah kasih tahu kalian, dan sekarang ini yang selanjutnya ya, yaitu gimana biar kita sukses ya. Ini penting banget buat kita dimanapun kita berada itu ya. Ini itu soal pergaulan ya. Pergaulan itu juga penting buat kita, karena dengan adanya pergaulan kita jadi ikut-ikutan ya. Kebanyakan memang seperti itu ya. Misalkan ya, kita udah jadi pribadi yang baik, walaupun nggak baik banget ya, istilahnya udah baik gitu ya. Nah, nanti di situ kita punya pergaulan ya. Di situ kita kenal sama yang namanya pergaulan teman dekat kita gitu ya. Pergaulnya tuh sok mewah, sok ya pokoknya nggak baik gitu ya istilahnya ya. Nah, ini kita harus hati-hati banget ini, apalagi kita yang para TKW atau TKI ya, yang ada di luar negeri. Ini itu penting banget, karena pergaulan orang luar negeri atau pergaulan kita di luar negeri itu udah beda dengan pergaulan kita yang ada di Indonesia ya. Nah, misalkan kayak gaya di Indonesia, misalkan kita ke sawah lah, atau tanam sayuran atau gimana gitu ya. Nah, otomatis kita di luar negeri itu udah pasti kita nggak melakukan hal itu kan. Jadi pergaulan kita, keseharian kita, atau teman-teman dekat kita itu juga mempengaruhi banget buat kita. Jadi kita harus hati-hati gitu loh ya. Kita harus pintar-pintar untuk menjaga pergaulan, jauhi pergaulan yang tidak baik ya. Walaupun kita mencari teman, kita dideketin teman, kita juga harus hati-hati ya. Kita harus tahu teman yang baik itu seperti apa, teman yang bisa mensupport kita atau menasihati kita itu yang seperti gimana. Jadi kita harus pintar itu ya. Kita harus bisa memilih teman yang bisa nasihatin, punya sahabat dekat gitu ya, saling mensupport, saling nasihatin, saling mengingatkan, itu juga penting ya. Dan selain pergaulan juga ini masalah keuangan ya. Keuangan ini juga penting banget. Gimana kita bisa sukses kalau kita tidak bisa mengatur keuangan? Gaji kita gede, banyak, tapi kita nggak bisa mengatur keuangan ya. Gimana kita bisa ngumpul uangnya gitu loh. Jadi walaupun gajinya itu kecil, nggak begitu banyak, tapi kita pintar untuk mengatur keuangan, itu kan alhamdulillah nanti bisa berkah. Dan ya, masalah keuangan ya,
Jadi kalian harus pintar-pintar menjaga keuangan, mengatur keuangan. Pengeluaran harus diatur ya. Misalkan kita bulan ini, misalkan ini suatu contoh ya, gaji misalkan 4 juta misalkan ini. Gaji 4 juta. Terus kita harus punya target untuk pengeluaran bulan ini. Kalau kalian punya prinsip, gaji aku 4 juta. Jadi pengeluaran aku nggak boleh dari separuhnya misalkan ini ya. Jadi aku harus punya tabungan untuk setiap bulannya, misalkan separuh gaji aku harus tabung misalkan ya. Nah, separuhnya ini kita buat kebutuhan kita ya. Kalau bagi aku ya, nggak perlu nyisain yang separuhnya gaji ya, karena itu terlalu banyak banget buat kita TKW atau TKI yang ada di luar ya, kayak TKW seperti saya ini ya. Jadi kita nggak perlu nyisain separuh gaji gitu loh, terlalu banyak banget. Karena apa? Kenapa aku bilang terlalu banyak banget? Karena kita makan udah nggak mengeluarkan uang ya, misalkan makan sehari-hari gitu loh maksud aku ya. Makan sehari-hari itu kita nggak perlu mengeluarkan uang ya kan, karena udah dikasih makan kan ya. Walaupun nggak dikasih makan pasti kita dapat ganti uang makan kan ya. Jadi nggak perlu separuh gaji kita sisain buat kebutuhan kita dalam 1 bulan gitu loh. Itu terlalu banyak banget ya, paling tidak 1/4-nya gitu ya. Jadi yang penting buat kita itu paling ya kayak pulsa ya, internet kayak gitu, itu penting ya. Terus buat kalian yang suka kosmetik ya, kecantikan itu ya. Terus buat jajan kalau libur gitu ya. Walaupun jajan buat libur atau buat makan waktu libur, kita juga harus pintar mengatur ya. Jadi jangan terlalu boros ya. Ini kenapa aku ngasih tahu seperti ini? Ini biar kalian tuh sukses gitu lah ya. Dan biar kalian itu bisa ngumpulin uang, nggak terlalu dihambur-hamburkan yang nggak penting gitu loh ya. Jadi kalau kalian pengen liburnya itu makan yang agak enak atau syukur-syukur ya kalian bisa masak di rumah, bisa buat bekal gitu ya. Kalau aku sendiri ya, aku kalau liburan jarang keluar kalau nggak penting ya. Ya itu pun kalau keluar itu pun jarang beli makanan di luar, karena aku juga punya prinsip ya, sebelum keluar aku udah masak, udah makan, jadi keluarnya cuma sebentar kan, nanti pulang bisa makan lagi di rumah seperti itu. Jadi kalau buat kalian nggak bisa masak di rumah ya, kalau bisa ya agak dihemat gitu. Itu kalau kalian pengen sukses lah ya. Kalau kalian nggak pengen sukses, cuman sekedar buat seneng-seneng ya itu terserah kalian gitu. Di sini aku cuman mengingatkan, ini kan di video aku kan tips agar kalian sukses ya. Tentunya kalian harus bisa ngatur keuangan gitu. Tadi ya, pergaulan, keuangan, dan yang ketiga itu masalah kayak belanja ya. Kita ya sebagai cewek itu kalau lihat apa itu binginnya beli ya kan. Ini bagus, ini kayaknya pantas ya buat aku, beli gitu ya. Beli tanpa kita harus memikir nanti habisnya berapa, harus ngeluarin uang dari saku berapa gitu, nggak mikir ke situ kan. Jadi kalian harus pintar-pintar gitu loh. Nah, kalian kalau mau keluar jangan bawa uang yang banyak, hindari uang yang banyak kalau nggak penting ya. Kalau misalkan ada kepentingan gitu ya, wah aku nanti penting mau beli ini padahal harganya segini ya, bawanya harus hati-hati gitu loh ya. Nggak usah banyak-banyak, nanti kalau bawanya banyak nanti pengeluaran tambah lagi banyak lagi. Nah, ini masih seputar keuangan ya.
Nah, ini setiap bulannya kalian pasti ngirim uang ke Indonesia ya. Yang tadi aku lanjutin dulu ya, masalah belanja tadi ya. Nah, kalian kalau misalkan mau belanja, misalkan mau beli jaket misalkan ya, kalian udah browsing di situ ya harga jaket yang yang mereknya ini harganya segini, misalkan harganya 500, jangan 500 terlalu mahal ya, misalkan harganya 150 misalkan ya. Nah, jaket itu harganya 150. Kalian keluar cuman mau beli jaket itu aja, hindari bawa uang lebih banyak gitu ya. Misalkan ya bawanya ya, kalau misalkan jaketnya harganya 150, kalau kalian keluarnya pingin beli itu aja ya, kalian bawanya 200 atau 250 kayak gitu ya. Jadi jangan bawa uang banyak. Kita hindari, satu, kita beli yang lebih, keduanya kita nggak tahu ya, kadang kita itu ini dompet uang banyak gitu ya, terus kalian kadang ngambilnya tuh nggak hati-hati, kadang bisa jatuh, kadang-kadang bisa. Nah, ini yang kadang juga sering terjadi, kayak kehilangan seperti itu ya. Jadi hindari bawa uang banyak kalau nggak penting gitu ya. Terus yang ini juga masih seputar keuangan ya. Tentunya kalian setiap bulan atau setiap gajian pasti kalian kirim ke Indonesia kan, buat keluarga kan ya. Nah, di situ kalian kalau misalkan nggak mau kirim uang semuanya itu ya, misalkan mau kirim misalkan gaji kalian 5.000 dolar ya. Nah, kalian mau kirim yang 4.000 misalkan, atau 3.000 ya. Sisanya ini kalau nggak penting, nggak dipakai, jangan dibawa semua, taruh di rumah ya. Itu penting banget. Terus ini lebih penting lagi, ini aku ingatkan ya, kalau kalian mau kirim uang ke Indonesia, nah tujuan kalian mau kirim, jadi kalian keluar rumah itu tujuan kalian tuh kirim uang, jangan kemana-mana dulu, dan jangan dibawa uangnya kemana-mana ya. Kalau misalkan aku mau kirim tapi aku mau ketemu temen aku, mau jalan-jalan ke sana, aku udah janjian gitu, nah itu hindari dulu. Maksudnya hindari itu, jangan ke situ dulu, jangan main dulu ya. Nah, ini nomor satu, tujuan kalian itu kirim uang dulu. Jadi uang yang kalian bawa sebanyak itu langsung kalian kirim, langsung dikirim uangnya ya. Jadi kalian main atau kemana aja, kalian udah nggak bawa uang yang sebanyak itu. Hindari itu adalah nanti kita kalau udah kumpul gitu ya, misalkan ya, kita ngambil apa-apa dari tas, kita nggak tahu jatuh atau pokoknya intinya hindari bawa uang banyak. Kalau memang uangnya mau dikirim, langsung aja dikirim, nah nanti baru main gitu ya. Ini sering banget terjadi mbak-mbak yang di sini ya, bawa uang banyak mau lebaran ya. Kapan itu ya, ada tuh temen aku itu, nah dia mau kirim uang, mana uangnya banyak ya, 7.000 dolar kan. 7.000 dolar itu mungkin dia ngumpulin 2 bulan gaji ya, itu sisa dari dia mungkin ya. Itu kalau aku pikir 7.000 waktu itu masih 2 bulan gaji ya. Nah, ini uang 7.000 itu banyak. Kalau di Indonesia itu dirupiahkan itu udah berapa, 10 juta lebih kan, 13 juta lebih kan. Nah, uang sebanyak itu dia rencana mau dikirim ke Indonesia buat keluarganya, dan ternyata itu hilang sama dompetnya semua. Itu otomatis kan nggak tahu dijamret atau di apa gitu, nggak tahu hilang, tasnya udah ngebuka kan, sayang gitu loh. Jadi penting banget ya ini keuangan ya. Nah, dengan adanya seperti itu, tips dan cara seperti itu, insya Allah kalian itu bisa sukses ya keuangan. Dan juga di video aku yang kemarin itu disimak ya, biar kalian itu sukses ya. Aku kira cukup sekian video dari aku, semoga bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa di like, subscribe, and comment ya. Semoga bermanfaat, dan terima kasih udah menonton video aku.